luar biasa Kenjen Band ya, tadi nge-rap ya tadi ya. Yo, Luar biasa. Masya Allah. Iya, iya, durasi. Iya. Oh, iya. Ustadz, iya. Kalau nggak ada yang gitu gitu emang Sela ya. Ustadz, ini kan kita tahu Ustadz Abu Iqbal ini seorang praktisi ruqyah. Sebenarnya kata ruqyah itu bisa dijelaskan nggak Ustadz? Apa sih Ustadz ruqyah itu? Ruqyah dari kata roko yarki ruqyatan, artinya mantra-mantra, jambi-jambi atau doa-doa. Oke. Itu ruqyah, makna ruqyah. Oh, jambi-jambi doa-doa dengan menggunakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ruqyah ada dua, ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang tidak syar'i. Oh, gitu Tat. Misal kita ambil air, wajakan juh, itu ruqyah juga itu namanya. Oh, ruqyah tapi yang tidak syar'i. Oh, itu tidak syar'i ya Ustadz ya. Mantra-mantra itu ruqyah. Karena memakai ludah tadi itu ya. Ustadz kalau pakai bunggul-bunggul juga syar'i ya Ustadz ya? Buhul, Iya. tidak syar'i. Tidak syar'i ya. Pakai kelapa, air kelapa gitu-gitu Ustadz? Ya, kalau buat bukan tidak apa-apa sih. Iya, aduh. Mas ini, Tat, kalau kita Masuk, Gi, ngomongin masuk. fungsi ruqyah, mungkin itu apakah hanya untuk mengobati orang-orang yang kerasukan jin atau seperti apa sih Tat? Dan mungkin ada metode dalam ruqyah sendiri nggak sih Tat? Urutannya seperti apa? Manfaat ruqyah bisa untuk orang yang kena sakit medis, bisa untuk non medis, bisa untuk psikis juga bisa. Oke. Jadi karena ruqyah itu kan kalau kami kan Al-Quran ya, Al-Quran wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Al-Quran itu diturunkan bagi obat bagi semua penyakit. Jadi orang kenalnya ruqyah itu cuma untuk orang-orang yang gangguan jin, sihir, santet, guna-guna, semar mesem, semar mendem, semar kejet-kejet, mendelik-mendelik gitu ya. Ngertiin orang kayak gitu. Ngertiin. Enggak, semua penyakit bisa sembuh atas izin Allah dengan ruqyah syar'i. Masya Allah. Kalau bulan Iya. Ramadan seperti ini ruqyah juga diperbolehkan? Diperbolehkan, Pada saat bulan, diperbolehkan. puasa gitu. Karena yang di kerangkeng, yang di belenggu itu cuma jenderal-jenderalnya. Kamu Pak. kok nunjuk saya? Ya enggak, yang kerocok-kerocoknya Oh, masih iya. berkeliaran Tat ya. Iya, masih. Tapi pernah Tat, mungkin di bulan Ramadan ini punya pasien yang wah terkena gangguan jin gitu Tat? Ada banyak. Banyak Tat ya? Jadi yang Biasanya rata-rata kena apa sih Tat? Ciri-cirinya gimana Ustaz? Ciri-cirinya apa kenanya? Ciri-cirinya kenanya? Ciri-ciri orang kena gangguan jin banyak ya. Ada orang gangguan jin ketika tidur. Tidur. Misalnya susah tidur. Oh. Insomnia. Oh, insomnia itu kalau ada kata insomnia itu? Salah satu tanda-tanda gangguan jin. Oh. Tapi tidak setiap orang yang susah tidur gangguan jin. Bisa jadi karena utangnya banyak. Gitu. Iya. Itu bisa jadi. Tapi tidak semuanya ya. Iya. Kemudian selalu ngantuk. Kajian ngantuk, baca Quran ngantuk. Tapi kalau celelean dah ngantuk misalnya. Ini Sela Ustaz. Saya tidak nunjuk beliau, yang lain. Oh iya, mungkin. iya. Oh, ngantuk itu juga tanda Jadi jin. kalau urusan kebaikan, ibadah, baca Quran itu ngantuk. Tapi kalau urusan yang tidak manfaat, tidak ngantuk. Itu nih. Game misalnya ya, nonton bola tidak ngantuk. Tapi kalau udah adzan subuh langsung ngantuk ya. Nongkrong nggak ngantuk Ustaz? memang. Nongkrong nggak Tapi ngantuk. kalau nongkrong di masjid ngantuk. Itu tanda-tanda terus sering mimpi buruk. Oh, sering mimpi buruk juga. Mimpi dikejar-kejar ular, kalajengking, terus mimpi yang serem-serem itu Eva gangguan terakhir jin. di mimpi tadi dikejar Krokodil. warak endok kok tadi. Pernah ada ya? Itu gangguan kita tidur. Jadi susah tidur atau selalu ngantuk ketika ibadah atau mimpi buruk. Oh. Nah, itu. Oke. Kemudian Ada lagi, Ustaz? gangguan jin dalam rumah tangga, sering cekcok sama pasangannya. Waduh bahaya. Ya kalau masalah duit mesti cekcok ya. Tat? Ya enggak toh, nek semeleh ya ora toh Mas. Oh, sama-sama menerima. Cekcok enggak ya? maksudnya masalah kecil, misalnya hal kecil tapi jadi masalah besar. Sering jengkel sama anaknya. Terus bagi yang belum menikah sulit ketemu jodohnya atau terlalu duda lama mungkin itu bisa Oh, juga. itu gangguan jin juga ya. Oh, semua aspek kena ya tadi. Iya, gitu. Alhamdulillah, makasih ya Oh, Ustaz. gitu Makasih ya. ya Ustaz. Alhamdulillah Oke, aku oke. kenal Berarti ya. banyak sekali ya ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin, tapi nggak semuanya seperti itu. Beda, ya, itu Ustaz, ciri-ciri ya. salah satu ciri-ciri. aja. Oke, cara menangkalnya itu seperti apa sih Tat? Misalnya saya nih, aduh kok ini terus ya hatiku nggak tenang, tidur padahal Baca apa iya, gitu yang sudah baca doa, Al-Fatihah, Anas dan sebagainya, tapi kalau susah tapi tidur. masih gelisah. Saya konsultasikan ke Ustadz gitu bisa tadi ya? Bisa. Cara nangkalnya, setiap mau tidur baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi. Oke. Dibaca dengan tartil, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Oh, iya. Itu jadi mantra. Jadi Al-Quran kalau dibaca cepat-cepat jadi mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi mantra itu. Maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tartil. Setelah selesai Al-Fatihah tiupkan. Kemudian baca Al-Ikhlas juga tartil, Qul huwallah, selesai tiupkan. Al-Falaq juga tartil, tiupkan. An-Nas tartil. Ayat kursi tartil, baca tiupkan, kemudian diusap ke seluruh tubuh kita. Nah, sebelum tidur. Sambil tidur kita adabnya tidur dipakai,
kepala di sebelah apa namanya itu utara menghadap kiblat sambil zikir, ya Allah bangunkan saya waktu tahajud ya Allah. Itu selama tidur tidak akan pernah didatangi setan dan Allah akan kirim malaikat untuk menjaga dia, dan kalau kita minta bangun tahajud akan dibangunkan tanpa alarm. Saya banget Ustaz, saya tadi. Nggak bohong tuh ya, kamu bangun karena ngompol tuh orangnya. Udah tua ngompol ya. Udah tua Mimpi ngompol, Ustaz. basah ya. Iya, Bukan itu maksudnya. Aduh. Astagfirullah. Ya. Baik Pak. Ya. Ustadz, ini Ustadz fungsi salah ya. Kalau maaf ya Ustadz, newbie. Belajar MC Pak Ustadz ya. Iya. Ustadz, ini sing dingin. Iya, perbedaan ahli ruqyah dan ahli supranatural itu apa Ustadz? Kalau ahli ruqyah satu akidahnya lurus. Ya. Dia tidak pernah mengatakan saya hebat. Karena kesembuhan hanya di tangan Allah. Kita cuma membacakan ayat-ayat Allah dan doa-doa yang diajarkan Nabi atau doa bahasa yang kita pahami tanpa menambah kemusyrikan. Kemudian ahli ruqyah yang syar'i itu dia menjaga sholat 5 waktunya berjamaah, menjaga akhlaknya, adabnya. Kemudian ya mengamalkan sunnah Nabi 24 jam itu ciri-ciri ahli ruqyah yang syar'i. Tapi bener nggak Tat? Sebuah gangguan jin itu sampai bisa menimbulkan kematian itu bisa nggak sih Tat? Kadang penasaran, padahal kan takdir di tangan Allah katanya, tapi dikirimi santet dan sebagainya. Tahu-tahu perutnya bosok gitu loh Ustaz. Gangguan jin bisa sampai menimbulkan kematian. Semua kalau atas izin Allah bisa. Memang ada orang yang meninggal karena lewat gangguan jin, karena santet. Kemarin saya pernah ngeruqyah orang Jawa Tengah ya, kalau tak spesifik kotanya kan tidak enak itu. Itu sampai melepuh semuanya tangannya. Tapi itu dikirim orang atau memang gangguan jin? Persaingan bisnis kayaknya. Jadi dia sebenarnya bukan nyanyi, cuman ada orang yang merasa tersaingi. Ada orang yang merasa tersaingi. Melepuh. Itu sampai melepuh bener, ya. Bukan pertama gatal sedikit, ya. Dibawa ke dokter kulit, tambah semuanya. Jadi dia santetnya itu setiap habis isya sampai subuh tuh. Isya sampai subuh. Sampai subuh kerjanya gini. Oke, melepuh semuanya sampai keluar airnya juga gitu. Alhamdulillah seminggu kurang lebih kita tangani kembali semuanya atas izin Allah. Masya Allah. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Ustadz, paling parah pernah menangani apa Tad? Kadang kan kita tahu ilmu santet dan sebagainya itu bisa ngirim-ngirim barang sampai masuk ke tubuh, itu pernah ngalamin nggak Tad? Pernah. Mungkin saya sampai masuk dispenser atau pernah saya ngeruqyah orang Bandung, istrinya tentara. Jadi suaminya ini dicintai wanita lain, kemudian istrinya yang diserang. Ya. Jadi secara fisik saya lihat ya kayak Mbak Eva kayak gini, lemu kayak gitu ya. Ustaz, saya mohon. Ya maksudnya dalam arti kayak enggak ada tanda-tanda sakit. Berisi ya. Tapi sebelum saya ruqyah sudah diruqyah sama keluarganya, keluar materialnya. Jadi kayak toko material, paku, silet, kawat. Saya ditelepon, Ustadz, ini sudah tak ruqyah. Ya. Tapi kan saya bukan pakar, cuma nyoba-nyoba gitu. Jadi keluar semuanya. Saya penasaran, saya langsung datang ke sana, tak ruqyah. Ketika saya ruqyah, saya bacakan ayat Al-Quran, tiba-tiba tanya genggam kayak gini. Kok tak lihat kayak ada tisu, kayak apa tisu itu. Terus tak selesaiin ruqyahnya, tak buka. Ternyata di situ ada rambut, silet, paku, kawat, terus foto dia. Ya, di foto dia itu di matanya ada ditusuk pakai jarum kayak gini. Makanya sering sakit matanya gitu. Akhirnya saya pulang atas izin Allah, saya cerita sama istri saya. Yang saya manggilnya kan yang Beb gitu ya. Kirain Lovely bukan ya? Yang Beb gitu. Yang Beb gitu. Tadi saya ngeruqyah keluar ini loh. Mosok, Bah? Kalau enggak percaya ikut aja besok ikut. Saya ruqyah lagi sama istri saya. Saya pegang sini kan pakai mukena lengkap ya. Ikut meruqyah ya? Sering dampingi. Sering ya khawatir kalau saya keciduk wanita Iya. Terlalu ganteng. Iya betul Ustaz. Ganteng Ustaz ya, luar biasa. Kalau duda mah bebas ya Ustaz. Terus akhirnya saat gini ya, dengan pakai kain gini itu keluar dari arah mulutnya, kawat lagi. Kawat? Saya lihatnya dari arah mulutnya. Wow. Habis itu baru ya. Eva terakhir pernah diruqyah kawat berduri tadi ya. Kalau Eva tuh dia enggak senang diruqyah, dirupiah dia. Dirupiah. Jadi Ustadz juga mengalami ya hal seperti itu ya, betul-betul keluar barang-barang material itu ada betul ya tadi ya? Yang keluar material, yang keluar material satu kali itu memang selama 13 tahun saya ruqyah, tapi kalau yang sampai melepuh itu juga baru satu kali itu.
Masya Allah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang gaib seperti itu ya. Nanti kita balik lagi di segmen selanjutnya, Ustadz. Semakin seru ya perbincangan kita. Buat yang mau tanya-tanya boleh banget di komen YouTube kita ya. Nanti kita bacain ya teman-teman ya. Oke, nanti kita balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Kangen Kamu Show. Nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji kangen kamu, iya kamu, kangen kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi, bahwa berpuasa dan bacaan Al-Quran kita akan memberikan syafaat kepada hamba yang berpuasa dan baca Quran tersebut. Puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, saya telah menahannya dari lapar, saya telah menahannya dari dahaga, saya telah menahannya dari minuman, makanan, kemudian hubungan sama istri dan suaminya yang halal, ya Allah, maka saya memberi syafaat orang ini yang setelah berpuasa. Kemudian Al-Quran juga berkata kepada Allah, ya Allah, saya telah menahannya tidur dalam waktu malam, sehingga dia isi dengan tadarus membaca Al-Quran setiap malamnya, ya Allah, maka saya memberi syafaat kepada orang tersebut, ya Allah. Akhirnya puasa dan Al-Quran ini diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa dan baca Al-Quran. Untuk itu para sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa, di bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Jangan samakan bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain. Hanya setahun sekali dan hanya sebulan saja. Tahun depan kita belum tentu masih hidup. Teman saya kemarin puasa keberapa itu meninggal. Tetangga saya juga meninggal. Kita juga tidak tahu bahwa umur kita sampai akhir di bulan Ramadan. Makanya di sisa umur kita ini, bagaimana kita gunakan untuk lebih taat kepada Allah, menjaga puasa ini, jangan sampai kita puasanya sia-sia. Karena Rasulullah bersabda, kamin so'imin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena dia berpuasa tidak menjaga adab-adabnya dan amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW. Untuk itu saya himbau kepada diri dan kepada para pemirsa semuanya, mari kita jaga benar-benar puasa kita, bacaan Quran kita, dan amalan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya sampai di akhir Ramadan dan mendapatkan derajat mutakin, dan tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan penuh dengan ketaatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Yeay, Kangen Kamu Show. Karena kangen gak butuh alasan. Luar biasa Kenjen Band, matur suwun, karena kita ada di Trio Kenjen ya. Iya, karena kita ada di segmen yang terakhir pastinya bersama Ustadz Abu Iqbal dengan tema Ramadan Berkah dengan Ramadan Berkah dan Ruqyah. Tadi juga Ustadz Iqbal juga sudah menyampaikan kuliah 7 menit ya Ustadz, khususnya ya Ustadz. Luar biasa, virtual ya tadi ya? Virtual. Betul, dan luar biasa tadi juga sudah diberikan mungkin ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin seperti itu ya. Untuk kalian berarti yang susah tidur gitu-gitu juga harus mungkin mencoba tadi ya. Betul. Dengan tartil ya Ustadz ya, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Saya biasanya gitu Tat, kalau mau tidur biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau cepet-cepet katanya nggak boleh. Iya, itu makanya itu. mantra ya Jadi jatuhnya mantra, ya jadi Ustaz. mantra. Nggak dengerin sih Mas. Oke, Ustaz, kita di segmen yang terakhir ini bisa minta tolong dong Ustaz, kasih tips ya supaya pastinya kita terhindar dari gangguan jin dan mungkin penyakit-penyakit yang tidak lazim seperti itu.
Oke ya, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa orang diganggu jin karena ada kesalahan-kesalahan kita. Jadi adanya lalat karena adanya sampah. Kesalahan Jadi- kita tuh maksudnya gimana, Tat? Ya dosa-dosa kita, Oh. kelalaian kita, pelanggaran kita, itulah yang menjadikan orang didekati jin. Gitu deh. Makanya biar tidak diganggu jin, apalagi di bulan Ramadan ini, tingkatkan amal ibadah yang sesuai sunnah Nabi, baca Qur'annya dijaga, jangan lupa juga sahurnya juga jangan sampai ditinggalkan karena tasaharu fa inna fis sahur barokah. Makanlah sahur karena di dalam makan sahur itu keberkahan, ada keberkahan di situ. Walaupun makan tapi dapat keberkahan. Didoakan para malaikat. Kemudian setelah itu sholat subuhnya jangan ditinggalkan. Terus sampai tadi ya, sampai menjelang sampai sholat isyraq, suruk, karena pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Kemudian habis itu jangan lupa juga olahraga. Saya pun sampai sekarang juga sering olahraga sama istri sama anak-anak saya. Memang jalan-jalan lah kena matahari tiap hari. Habis itu baru neruskan darus kita, baru kegiatan-kegiatan yang lain. Yang ringan ya olahraganya, jangan sampai naik gunung ya. Jangan Itu sampai susah olahraga ini ya. berdua sama istri aja boleh, Ustaz? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau setelah Maaf, maksudnya berdua jalan sehat kalau gitu. tarawih kan nggak, habis tarawih nggak Tarawih kan apa-apa. nggak. Habis berbuka nggak apa-apa, Tat ya. Nggak apa-apa. Maksudnya Wong jalan sehat sama istri enggak apa-apa. Yang penting bukan jalan-jalan di tempat yang khusus. Oh, gitu karena bahaya, ada- bahaya. Itu bahaya. Parahnya tuh seperti itu. Itu ya. batal sekali itu bisa digantikan 1 tahun full, enggak bisa itu. Puasa Ramadan batal sekali tanpa sengaja, tanpa ada udzur syar'i yang dibenarkan oleh syariat itu, kita sengaja batal karena kecerobohan kita. Itu tidak bisa digantikan walaupun 1 tahun berturut-turut enggak bisa. Oke. Bahkan di akhirat tuh besok ada orang yang dicambuki malaikat sebelum dia masuk neraka. Dicambukin dulu sebelum masuk karena neraka. tidak puasa ya, Ya, Ustaz. karena dia tidak hanya tidak puasa tapi juga bermaksiat. Jadi waktu dia dicambuki malaikat, kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya minta syafaatmu. Karena Rasulullah sayang sama umatnya, Rasulullah menengadahkan tangannya untuk memberi syafaat. Tapi malaikat ngomong, wahai Rasulullah, ini orang musuhnya Ramadan. Ini orang adalah musuhnya bulan Ramadan. Karena dia di bulan Ramadan tidak hanya meninggalkan puasa, tapi dia bermaksiat. Makanya maksiat di bulan Ramadan ini dosanya lebih besar sekali. Akhirnya Rasulullah langsung langsung tidak jadi doa. Saya tidak berani memberi syafaat orang yang dimusuhi sama Ramadan. Jadi ini bulan yang mulia, yang sangat dimuliakan, maka kita muliakan bulan ini, tinggalkan maksiat, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah. Wah, Masya Allah. Itu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ustaz Abu Iqbal. Terima kasih, Ustaz. Pesan-pesannya luar biasa, sangat Atas menyentuh hati. syafaatnya. Semoga Luar bisa biasa. bermanfaat untuk kita semua dan Amin. pastinya untuk penonton dari Kangen Kamu Show Iya, ini. semoga ya. setelah ini kita bisa semakin memperbaiki diri untuk beribadah secara sempurna. Amin ya Allah. Ya, amin, Terima amin, kasih amin, sekali lagi amin. Ustaz Abu Iqbal. Kenjen Terima Band. kasih. Terima kasih ya. Thank you Terima ya. kasih, Oke, Trio nanti Kenjen. buat teman-teman sekali lagi ya yang mau ruqyah mungkin secara syar'i bisa langsung ke Ustaz Abu Iqbal. Di Ya. Instagram ada ya Ustaz ya? Ada. Di Abu Iqbal Ruqyah. Ruqyah_Abu Iqbal. Wih, udah Ruqyah ada brandingnya loh ya. Ini nomornya minta jenengan. Oh aja. ya, Oh, Ruqyah ya, Abu lewat Iqbal ya. WhatsApp. Bisa nanti nomornya minta sama saya. Saya soalnya banyak banget kan. Tanya Ustaz, tapi Ruqyah. kalau lewat Mas Ella nanti dipotong. Dia markup. Markup ya. Potong pajak ya. Oh gitu. iya. Terima kasih sekali untuk teman-teman Terima sudah kasih, menyaksikan. Ustaz. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Kangen Kamu Show. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Bilhaban ya